Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Badi Dayat, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, angkatan ke-14 kelompok 2. Gimana kabar kawan-kawan semua? Saya harap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Satu, manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga wall of government atau WOG. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu manajemen ASN, terbagi menjadi 3, yaitu 1, kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN terdiri dari 1, pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pun fungsi ASN yaitu sebagai 1, pelaksana kebijakan publik, 2, pelayan publik, dan 3, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugas ASN. Pegawai ASN bertugas untuk 1, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dan kewajiban seorang ASN, yaitu maksud dari hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain: 1, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan sepenuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN dalam penetapan dan penyusunan kebutuhan terdiri dari 1, perencanaan kebutuhan pegawai atau planning. Yang kedua, penilaian kinerja atau monitoring dan penilaian, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3, unsur penting dalam pelayanan publik yaitu 1, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan.
Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip pelayanan prima yang dimaksud adalah: 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Pelayanan dapat digambarkan melalui 7P sebagai berikut. 1. Passionate atau sangat bergairah, bersemangat, antusias. Yang kedua, progresif, memakai cara yang terbaik atau termaju. Yang ketiga, proaktif, antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Yang keempat, positif, tanpa curiga dan kekhawatiran. Yang kelima, pasien atau penuh rasa kesabaran. Yang keenam, proporsional, tidak mengada-ngada. Yang ketujuh, fungsional atau tepat waktu. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun meskipun berbeda, ada persamaan antara keduanya, yaitu keduanya menyangkut perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, Whole of Government atau WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Permasalahan klasik pelayanan publik yaitu jenis pelayanan bagaikan hutan belantara, kemudian ego sektoral, kemudian koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, kemudian penyalahgunaan wewenang. Problem pelayanan publik, utama pelayanan publik: 1. Inefisiensi, 2. Tumpang tindih, 3. Ego sektoral. Perubahan mindset bisa dilakukan agar pelayanan menjadi lebih baik, yaitu dengan cara: 1. Penguasa menjadi sebagai pelayan, wewenang menjadi peranan, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. WOG berdasarkan jenisnya terdiri dari: 1. Pelayanan yang bersifat administratif, kemudian pelayanan jasa, yang ketiga pelayanan barang, yang keempat pelayanan regulatif. Tantangan praktik WOG: 1. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius bagi ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.